Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Pidana atas nama Saudara Dr. Subiharta SH MHum. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Serta hadirin yang kami muliakan, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir dalam uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Dr. Subiharta SH MHum atas kehadirannya memenuhi undangan kami sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana atas kehadirannya memenuhi undangan pada sore hari yang berbahagia ini. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan Hakim Agung paling lama 60 menit. Bapak memaparkan pokok-pokok makalah dalam waktu 10 menit. Kemudian anggota menyampaikan pertanyaan maksimal 3 menit yang akan diatur oleh pimpinan rapat. Dan setelah selesai melaksanakan proses uji kelayakan, calon Hakim Agung diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah kami siapkan di depan. Demikian pengantar kami. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan pada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang dibuat kemarin, paling lama 10 menit. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR. Langsung saja saya bacakan makalah saya yang berkaitan dengan judul Perspektif Vonis Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yang saya bacakan ini pokok-pokoknya saja. Pendahuluan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kejahatan korupsi memberikan dampak yang sangat luas karena bisa memberikan dampak bagi perekonomian negara, kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan negara terkait pemberantasan korupsi dimulai dengan pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan Pengadilan Korupsi, dan seterusnya. Akan tetapi kejahatan korupsi masih terus berlangsung. Permasalahan masih maraknya kejahatan korupsi di Indonesia membuat kita semua berpikir dan berdiskusi bagaimana caranya agar tindak pidana korupsi dapat berkurang. Karena dengan korupsi berkurang, maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sanksi pidana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan meliputi pencabutan hak terdakwa, perampasan barang-barang terdakwa, dan pengumuman putusan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi telah mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, meskipun dalam praktik peradilan di Indonesia belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum mati. Oleh karena itu terdapat problem yang ada, yaitu bagaimana perspektif vonis mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Problem ini perlu kita analisis dengan kajian yang mendalam, komprehensif, dan melibatkan berbagai ahli bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Problem belum diterapkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut penulis sampai sekarang disebabkan masih adanya dua pandangan yang berbeda tentang vonis pidana mati itu sendiri.
Satu sisi berpandangan bahwa pidana mati itu perlu karena pelaku telah melakukan kejahatan yang berat, melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hidup yang dihormati seluruh bangsa. Sedangkan yang tidak setuju dengan vonis mati dikarenakan hidup dan matinya seorang adalah hak dari Tuhan dan pidana mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terdapat negara yang mengatur dan mengancam pelaku tindak pidana korupsi tidak dengan pidana mati, melainkan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara berat dalam sementara waktu. Sedangkan di Indonesia, walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur ancaman pidana mati, tapi selama ini belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra, apakah ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu perlu dijatuhkan atau tidak. Penulis melihat bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum sependapat untuk dijatuhi pidana mati dengan pertimbangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana mati permasalahan belum tentu selesai karena berkaitan dengan perlunya terus diupayakan bagi pengembalian aset negara atau aset recovery yang dikorupsi. Justru dengan dijatuhi pidana mati, maka informasi yang berkaitan dengan aset yang dikorupsi dan berbagai informasi tentang tindak pidana dilakukan menjadi tertutup, harta yang dikorupsi belum tentu terselamatkan. Sehingga penulis masih menyetujui terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dengan pidana penjara seumur hidup akan memberikan dampak bagi masyarakat bahwa pelaku memang betul-betul menjalankan pidana dalam jangka waktu yang panjang dan masyarakat akan memperhatikan bahwa hak hidup dari manusia masih tetap dihormati oleh negara sekaligus aset-aset negara masih tetap bisa diperjuangkan dan terselamatkan sehingga negara tidak dirugikan. B. Permasalahan. Bagaimana perspektif vonis mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? C. Pembahasan. Bahwa Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah mengatur ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 2. Tetapi dalam praktik peradilan Indonesia masih belum ada pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. Sehingga terhadap hal ini memerlukan kajian, pertimbangan, perbedaan pandangan dari hakim Indonesia terhadap perlu tidaknya vonis mati dijatuhkan terhadap terdakwa. Pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangannya agar tidak pidana korupsi di Indonesia berkurang. Selain berbicara mengenai ancaman pidana, kita perlu juga melakukan upaya pencegahan atau penanggulangan, seperti pendidikan anti korupsi dan pelibatan semua pemangku kepentingan bagi pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya penegakan hukum yang terus dilakukan secara tegas dan transparan. Penulis berpendapat bahwasanya tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah moralitas dan pola hidup yang salah, sehingga perlu dilakukan pendidikan secara terus-menerus dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Dukungan lembaga-lembaga dalam pengawasan dan transparansi kinerja, selain itu juga perlu ada kajian terhadap peraturan atau kebijakan yang kurang mendukung terhadap pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di samping itu perlu juga dikaji apakah vonis mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi memberikan manfaat bagi kepentingan yang lebih besar. Indonesia adalah negara yang akan memasuki sebagai negara yang maju dan modern, sehingga perlu mempersiapkan diri dengan mengeluarkan undang-undang yang modern yang menghormati hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut terhadap pembahasan kitab undang-undang hukum pidana yang akan datang perlu dilakukan perumusan mengenai pidana mati dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ancaman pidana mati dan vonis hukuman mati tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Seperti dikemukakan di atas, sampai sekarang memang belum ada tindak pidana korupsi di Indonesia yang dijatuhi pidana mati. Ini memberikan gambaran bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum waktunya dijatuhi pidana mati. Atau mungkin belum ada pelaku tindak pidana korupsi yang betul-betul tepat dijatuhi pidana mati. Selain itu perlu juga diatur mengenai kriteria apabila pelaku tindak pidana akan dijatuhi pidana mati, dan kriteria itu perlu tidaknya dijatuhi pidana mati. Penutup. Kesimpulan. 1. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan perekonomian negara, maka penanganannya memerlukan tindakan yang luar biasa, extraordinary crime. 2. Ada perbedaan pandangan pro dan kontra terhadap vonis mati, termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Di Indonesia belum ada terdakwa tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati. 4. Penulis lebih sependapat agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana seumur hidup. Sebab dengan pidana vonis mati belum tentu menyelesaikan permasalahan, terutama berkaitan dengan aset recovery. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa vonis mati melanggar HAM. Saran, 1. Diperlukan berbagai langkah-langkah dan kebijakan yang konkret terus-menerus bagi berbagai upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Penguatan terhadap berbagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di samping pencegahan juga penindakan, kerjasama antar berbagai pelaku kepentingan termasuk kerjasama dengan negara lain. 3. Rencana Undang-Undang KUHP yang akan dibahas oleh pemerintah dan legislatif memberikan langkah maju bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang lebih optimal bagi semakin berhasilnya pengurangan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Saudara calon Hakim Agung. Pada saat wawancara di KY, Saudara pernah ditanya terkait dengan keputusan Saudara yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kalau tidak salah Anda menjawab bahwa Saudara malah senang terkait dengan putusan yang dibatalkan itu. Pertanyaannya kan, pertanggungjawaban terhadap masyarakat seperti apa kok putusan yang Saudara putuskan itu sampai dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Saudara malah senang. Itu jawabannya kalau tidak salah waktu diwawancara dengan KY. Dari meja pimpinan itu saja. Mohon penjelasannya, Pak. Selanjutnya kita mulai dari P3. Apa lewat dulu apa? Oh. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saudara calon Hakim Agung yang saya hormati Pak Subiharta. Tadi saya menyimak dari apa yang Bapak baca terkait dengan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Pertama saya mau sampaikan bahwa Bapak tampaknya tidak mengikuti perkembangan pembahasan RKUHP yang pada periode lalu sebetulnya sudah kita sepakati, sudah kita setujui di rapat Komisi 3 dengan pemerintah sebagai persetujuan tingkat pertama dalam pembahasan undang-undang. Ya. Itu sudah 4 tahun kita bahas, Pak, bahwa yang namanya pidana mati itu kita tengahi. Bentar, Pak. Antara interupsi kenapa, Pak Trimet? Interupsi. Oh, saya pikir interupsi. Silakan. Antara kelompok yang menghendaki total abolisi pidana mati dengan kelompok yang ingin mempertahankan pidana mati SS sebagai pidana pokok seperti yang ada di pasal 10 KUHP sekarang. Jadi pidana mati dalam rancangan pembentuk undang-undang di Komisi 3 ini tetap ada, tetapi posisinya sebagai pidana khusus yang harus dijatuhkan secara alternatif. Apa maknanya? Maknanya adalah hakim pengadilan punya kewenangan menjatuhkan pidana mati, tetapi kalau dalam waktu tertentu 10 tahun yang kita sepakati, ya, si terpidana itu kalau dalam bahasa orang Islam itu taubatan nasuha, maka dia akan berubah pidananya menjadi pidana seumur hidup atau ini. Jadi jangan didorong-dorong untuk dihapus total abolisi. Pasti akan voting di DPR ini, bukan soal kalah menang ini. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Itu sebagai prinsip. Kalau soal apakah dalam tindak pidana korupsi itu perlu dijatuhkan hukuman mati atau tidak sebagai kasus in concreto, ya tentu memang kita harus proporsional. Saya sepakat soal itu. Nah, ini saya kira catatan saya, Pak, untuk
Bapak, ya. Saya ingin bertanya karena Bapak kamar apa? Pidana ya? Pidana kan? Saya justru ingin bertanya yang tadi saya tanyakan juga, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 nomor 25, maka kata dapat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini kemudian dihapuskan, tidak ada lagi. Ya, saya ingin tanya pendapat Bapak bukan dari soal bahwa kita harus taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tapi pendapat keilmuan Bapak berdasarkan pengalaman Bapak terhadap penghapusan kata dapat itu sendiri. Yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah bahwa seringkali ya itu tadi disparitas hukuman termasuk dalam perkara korupsi yang tadi juga banyak ditanyakan kepada calon lain itu terjadi. Korupsi berpuluh-puluh, beratus-ratus miliar ya dihukum di angka 4-5 tahun pidana penjara. Korupsi yang hanya puluhan juta ya segitu juga. Bapak melihat sisi keadilan itu seperti apa sih ketika mengadili dalam tindak pidana korupsi, termasuk dikaitkan dengan dalam konteks pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah posisi terdakwanya, ya, antara yang tadi disebut sebagai dadernya, sebagai plehernya, sebagai medepleher, atau sekedar dia medepleher. Saya ingin Bapak bisa menjelaskan supaya kita bisa menilai bagaimana Bapak melihat atau menerapkan rasa keadilan itu dalam kasus in concreto, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Siapa PDP? Pak Trimet, PDP. Terima kasih Saudara Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Saya di sini Pak, sebelah kanan. Nah ini, oke. Saya temannya Pak Johan Budi Pak. Pak yang terhormat calon Hakim Agung Pak Subiharta. Selamat saudara bisa sampai ke DPR, ya, dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh anggota yang bertanya, khususnya perwakilan praksi-praksi. Yang pertama, saudara calon Hakim Agung, apa pandangan saudara terhadap proses seleksi calon Hakim Agung yang dilakukan oleh KY? Dan itu memakan waktu berapa lama? Saudara tidak usah sungkan untuk menyampaikan dalam kesempatan fit and proper, karena ini untuk perbaikan ke depan. Karena siapapun komisioner KY yang ada sekarang ini itu sifatnya sementara, ada periodisasinya. Sama seperti Presiden Jokowi juga ada periodisasinya. Kami juga yang ada di DPR ini ada periodisasinya. 2024 kontrak kami habis. Ya. Jadi tolong disampaikan supaya ini bahan kami sekaligus usulan kami dalam fit and proper rekrutmen calon Hakim Agung. Kemarin waktu dengan KY saya juga sudah sampaikan itu, ya. Dan kita bagus sekarang ini karena yang diterima semua karir, ya.
Nah, yang kedua, saudara calon Hakim Agung, tadi saya sudah tanyakan kepada calon sebelumnya, bagaimana menurut saudara soal pemilah perkara? Ya. Karena dari penyampaian yang disampaikan, pemilah perkara ini menambah jenjang birokrasi. Dan kalau saudara nanti menjadi calon Hakim Agung, bagaimana saudara memanfaatkan pemilah perkara itu? Karena kami mendengar pemilah perkara itu seringkali juga apa yang dibuat tidak diikuti, yang dibuat pemilah perkara maksudnya tidak diikuti oleh Hakim Agung. Yang ketiga, bagaimana saudara melihat kinerja Mahkamah Agung yang sekarang ini? Banyak masyarakat menyampaikan Mahkamah Agung sejak tidak ada Pak Artijo yang dianggap cukup mengangkat wibawa Mahkamah Agung, itu agak menurun sekarang kinerjanya. Nah, bagaimana saudara memandang itu? Dan terakhir, apa hobi saudara? Tadi nggak dijawab karena tidak efektif calon yang tadi menggunakan waktunya. Ada nggak pencari keadilan atau advokat yang mengajak saudara, memberikan saudara fasilitas dari mulai makan, mungkin sampai main golf? Dan terakhir, siapa Hakim Agung idola saudara? Ya, dari sekian banyak Hakim Agung yang ada, siapa Hakim Agung yang jadi idola saudara? Sehingga saudara berpandangan kalau saya diloloskan oleh Pak Adis Kadir dan kawan-kawan besok, ya tahajud Pak malam ini. Semoga nama Bapak salah satu yang akan dibacakan oleh Pak Herman Heri besok pada saat pengumuman siapa yang kami ambil dari antara 16 nama ini ya. 11 nama ini ya. Jadi siapa idola saudara? Itu aja mungkin sementara, Saudara Ketua. Kalau seandainya diizinkan boleh kami tambah lagi. Terima kasih Saudara Pimpinan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau tambah? Cukup ya? Oh, kalau mau tambah silahkan, tidak ada masalah. Selanjutnya fraksi PAN, tidak ada. Demokrat. Terima kasih pimpinan. Sebelah sini Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Bapak calon Hakim Agung Pak Subiharta, kami sudah membaca dan mendengarkan apa yang disampaikan tentang perspektif vonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena ini dibuat kemarin, sehingga inilah pikiran terbaru Bapak, pandangan Bapak tentang apa yang dituliskan ini. Namun demikian, saya ingin mengajak Bapak ke belakang untuk melihat apakah betul pikiran Bapak itu memang sejak awal begitu atau udah berubah di tengah jalan setelah tadi dijelaskan Pak Asrul bahwa di DPR telah berubah pidana mati ini. Kalau kita baca di situ, di tulisan Bapak, salah satu alasan Bapak menolak hukuman mati untuk tindak pidana korupsi adalah berkenan dengan hak asasi manusia. Alasan itu. Ya.
Nah, namun demikian salah satu putusan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2020 lalu, meski bukan korupsi, yang menguatkan vonis mati terhadap Bandar Sabu 37 kg. Meskipun bukan kasus korupsi sekali lagi, tapi ini soal pidana matinya. Saya ingin mengetahui apakah saudara calon hakim agung waktu itu menyampaikan dissenting atau tidak, Pak? Yang saya mau kejar dari Bapak adalah apakah pikiran kita tentang pidana mati itu awalnya seperti itu, kemudian sekarang berbeda. Mungkin saya jawab supaya saya majelis hakim yang PT Bandung ya, maaf. Yang ini Pak, yang waktu banding Pak. Oh bukan. Nama Bapak ada di sini, di PN Pengadilan Tinggi Bandung dari PN Depok 3, Bapak salah satunya. Nanti Bapak cek. Coba nanti. Ya. Yang kedua, kelihatannya kalau Bapak nanti jadi hakim agung dengan jalan pikiran makalah ini, apakah ini makalah yang hanya dipikirkan per hari ini untuk kebutuhan fit and proper test saja, atau memang jalan pikiran Bapak nanti kalau jadi hakim agung akan dijalankan seperti itu? Kita ingin pernyataan Bapak, karena ini soal fit and proper test, ini bukan makalah yang dibacakan, tapi kita membaca pikiran Bapak tentang apa yang Bapak tulis ini. Nah, berikutnya saya ingin mengejar lagi, karena tadi sudah disampaikan Pak Asrul, perkembangan pembahasan dinamika untuk ius constituendum kita di RUKHP kita di sini. Setelah Bapak dengarkan dalam pikiran yang berkembang di DPR ini, apakah pikiran Bapak yang Bapak tulis ini tetap di situ atau berubah? Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Golkar. Aku. Kalau tidak ada? Ada. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati calon hakim agung Kamhar Pidana, Bapak Dr. Subiharta. Jadi pimpinan, sedikit aja nih, agak ringan, tetap sedikit out of the box, tapi tetap masih ada kaitannya dengan korupsi. Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK seringkali berupa OTT atau operasi tangkap tangan. Menurut saudara calon hakim agung, apa sih definisi dari OTT tersebut, atau apa yang dimaksud dengan tangkap tangan tersebut? Apakah OTT yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum pada kasus korupsi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Dan menurut saudara terkait tindak pidana korupsi, apakah sebaiknya masuk dalam KUHP atau tetap dalam UU tersendiri seperti halnya saat ini? Berikut, asas praduga tidak bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi menurut saya dan menurut masyarakat pada umumnya seringkali terabaikan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, maka seolah-olah orang tersebut sudah dinyatakan bersalah. Jadi fenomena ini kita semua paham ya, apabila KPK sudah menetapkan tersangka, maka seolah-olah dialah yang sudah bersalah. Itu fenomena yang terjadi saat ini. Jadi menurut Bapak bagaimana fenomena tersebut? Dan yang terakhir, kalau Pak Trimet bertanya siapa hakim agung idola Bapak, saya justru ingin bertanya siapa anggota DPR RI Komisi 3 idola Bapak. Terima kasih pimpinan. Namanya Ibu Sari Yuliati itu Pak. Ibu Sari Yuliati dari fraksi Golkar. Dari fraksi Partai Golkar. Ya. Masukannya Selanjutnya Pak Adis Kadir. PKS. Ya. Baik, terima kasih Ketua, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Hakim Agung Pak Dr. Subiharta SHM Hum yang kami hormati.
Saya ingin sedikit menanyakan soal perspektif vonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan memang dalam artikel ini Saudara calon hakim agung tidak punya sikap yang jelas, saya lihat ya, tidak punya sikapnya seperti apa saya lihat tidak terlihat di sini. Tapi ya itu memang hak saudara calon hakim agung bagaimana sikapnya di sini. Tapi dalam pandangan saya tidak punya sikap, meskipun memang masih polemik hukuman mati ini. Tapi di beberapa negara katakanlah seperti China, Korea Utara, kemudian Irak, Iran, Laos, kemudian Thailand, Vietnam, kemudian juga Myanmar dan juga Maroko, itu juga mereka masih menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Bagi China, mereka menerapkan itu untuk mendapatkan kredibilitas internasional atau politik internasional mereka. Bagi China, walaupun kemudian dalam konteks karena di sana hanya partai tunggal, maka memang dinamika politik di Politbiro PKI itu, Partai Komunis di Cina itu memang sangat bergesekan dengan kasus-kasus korupsi. Nah, oleh karena itu saya melihat sejumlah negara mempraktekkan itu terkait dengan vonis mati bagi pelaku korupsi. Di Indonesia memang belum pernah terjadi, meskipun ada norma yang mengatur di undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang kerap kita dengar adalah pelaku kasus-kasus narkoba yang dihukum mati oleh pengadilan. Nah, karena itu, karena saudara calon hakim agung tidak punya sikap dalam pandangan saya pribadi, ya, oleh karena itu sepertinya saudara calon hakim agung tidak melihat bahwa misalnya hukuman mati itu akan memberikan dampak kredibilitas bagi Indonesia di mata dunia internasional, ya. Karena apa? Karena tadi bahwa korupsi itu dianggap tidak melanggar hak-hak publik, ya, melanggar keuangan publik, dan juga kemudian juga melanggar hak sosial politik daripada publik, bahkan juga mengancam keamanan dan keselamatan negara. Nah, oleh karena itu saya melihat itu catatan saya pribadi terkait dengan paper yang saudara calon hakim agung sampaikan ini. Dan yang kedua, ini soal soal bagaimana korupsi yang hari ini memang belum bisa kita atasi. Jadi indeks persepsi korupsi kita itu menurun, ya, dari 40 ke 37 di tahun 2020. Nah, ini kan ada sesuatu, ya. Nah, karena itu saya ingin mendapatkan gambaran, ya, dari saudara calon hakim agung terkait sebenarnya seperti apa, ya, kita mereform agar kemudian kasus-kasus ini bisa kita kecilkan. Karena kalau kita mau jujur, di pengadilan selalu pasal-pasal yang didakwa kepada kasus-kasus korupsi itu hampir sama semuanya. Ya, bahkan ada pasal dalam tanda kutip yang cenderung sangat karet, ya, sehingga kemudian bisa menyeret orang, ya, walaupun dia sebenarnya bukan mastermind di dalam kasus itu. Dia hanya terikut, ya. Akhirnya dia kemudian mendapatkan kerugian. Bahkan hari ini ASN yang sebenarnya mereka juga tidak terlibat dari otak kasus itu, dia harus dipecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Demikian saudara calon hakim agung yang kami hormati, mudah-mudahan dua hal dari saya ini bisa ditanggapi dengan baik dan benar. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra? Lewat? Baik. Nasdem dulu. Ya, nanti Nasdem dulu, tadi sudah. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati calon hakim agung Pak Dr. Subiharta. Saya membaca makalah saudara calon dengan seksama, ya. Saya cukup menghargai karena saudara mengambil angle terkait dengan hak asasi manusia. Karena menurut saya seorang hakim agung harus memahami hak asasi manusia dan mengambil hak asasi manusia juga sebagai pisau uji dalam setiap pendapat yang disampaikan. Nah,
terkait dengan itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsul bahwa terkait dengan polemik hukuman mati di periode yang lalu, Komisi 3 mengambil jalan tengah, ya. Akhirnya menempatkan pidana mati sebagai bentuk semacam alternatif lah, ya, dibuat percobaan dulu dan sebagainya. Itu di tengah-tengah pro kontra yang ada dapat sedikit meminimalisir polemik pro kontra yang terjadi terkait dengan hukuman mati. Nah, tapi saya agak tergelitik dan sedikit terusik dengan jawaban dari saudara calon, ya, ketika diwawancara oleh Komisi Yudisial terkait dengan pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa dijadikan jurisprudensi, di mana saudara calon menjawab bahwa ada beberapa putusan MK yang kita refer, ya, diantaranya yang terkait dengan pasal 243 KUHP, tapi ada beberapa dari putusan Mahkamah Konstitusi dari hasil rapat kamar di Mahkamah Agung sendiri yang tidak terikat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir disampaikan, oleh karena itu apabila memang tidak sesuai dengan perkembangan, tidak sesuai dengan kebutuhan dari pembangunan hukum Indonesia, saya kira tidak harus diikuti. Nah, kalau kita bicara soal prinsip hukum, ya, ius juridicata pro veritate habetur, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang selalu dianggap benar, ya, sampai Mahkamah Konstitusi sendiri mengubahnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berlaku secara erga omnes. Ya, kalau menurut saya ini menjadi ya, menggelitik, ya, ketika saudara mengatakan bahwa tidak perlu diikuti. Nah, saya ingin memperdalam hal ini dengan penjelasan lebih lanjut, karena putusan-putusan Mahkamah Agung pun juga mestinya juga merujuk pada perubahan-perubahan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang misalnya. Nah, itu bagaimana pendalaman terhadap jawaban saudara ini? Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Silakan Gerindra. Ya, monggo. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta anggota Komisi 3, yang saya hormati calon Hakim Agung Bapak Subiharta. Tadi kawan-kawan sudah banyak yang mendalami tentang isi makalah dan proses pada saat kemarin Bapak seleksi di Komisi Yudisial. Pertanyaan saya simpel saja, Pak. Jadi yang pertama, apa motivasi Bapak untuk mengikuti proses calon Hakim Agung ini? Dan apa keunggulan Bapak dalam menangani perkara sehingga meyakinkan kami untuk memilih Bapak menjadi Hakim Agung? Setelah itu berikutnya yaitu apa terobosan Bapak kira-kira bila mana Bapak menjadi Hakim Agung yang akan bisa dioptimalkan di dalam kamar pidana? Terima kasih, Pak. Baik, kami persilahkan calon Hakim Agung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh anggota Komisi 3. Silakan, Pak. Kami beri waktu 15 menit, Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Ada beberapa pertanyaan dari yang terhormat pimpinan dan juga anggota Komisi 3, khusus untuk Bapak Ketua Sidang, tentang perkara saya senang putusan dibatalkan. Itu sebenarnya perkara perdata, Pak. Jadi putusan perkara perdata itu PN saya batalkan, lalu di MA putusan saya dibatalkan oleh kasasi, tapi di PK gantian yang perkara kasasi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, oleh pimpinan, oleh sidang PK. Jadi pengertian saya senang itu adalah putusan kita dieksaminasi oleh Mahkamah Agung. Apakah putusan kita ini benar apa enggak? Dan satu kebahagiaan bagi saya bahwa putusan saya dibatalkan oleh tingkat kasasi, tapi putusan kasasi dibatalkan oleh tingkat peninjauan kembali. Mungkin itu klarifikasinya.
Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik dan juga tanggapan dari Bapak Arsul Sani dari P3 dan juga dengan Pak Hinja tadi. Saya kira bersamaan kalau ditanya termasuk dari Pak Nazir Jamil, bagaimana sikap saya sebagai hakim terhadap masalah pidana mati. Sesungguhnya saya selaku hakim, saya tegas bahwa pidana mati ini, maaf aja, saya sudah pernah juga menjatuhkan pidana mati untuk perkara narkotika. Jadi case by case. Tidak mungkin seluruhnya itu kita jatuhkan pidana mati. Mungkin berkaitan juga dengan Bapak tadi yang menanyakan perkara, Pak Inja juga di Bandung. Itu ada 8 perkara, ini saya bawa 7 perkara yang diputus hukuman mati untuk perkara narkotika. Itu yang 3 dikuatkan hukuman mati, sedangkan yang 4 itu dirubah menjadi seumur hidup dan lainnya 15 tahun. Sekarang ditanya mengapa? Kok ada yang dikuatkan, ada yang seumur hidup, ada yang menjadi 15 tahun. Ini case by case. Jadi pelakunya yang 3 orang itu memang dari luar negeri, dari Iran, dan memang dia pelaku dan aktor intelektual. Jadi ini bahannya, resumenya saya bawa. Selanjutnya tentang masalah bagaimana sikap dari saya selaku calon hakim agung terhadap pidana mati yang berlaku di Indonesia. Saya sangat menyetujui pandangan dan juga bahasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan DPR tentang masalah pidana mati ini adalah suatu exception, suatu pengecualian. Dan di situ ada sistem hukum yang nanti akan berjalan bahwa hakim setelah menjatuhkan pidana mati masih punya kesempatan untuk mengoreksi lagi terhadap pidana mati. Jadi ada suatu semacam koreksi dari majelis hakim, bisa majelis hakim yang sama atau majelis hakim yang berbeda. Apakah memang si terdakwa ini yang sudah dihukum mati ini ada suatu perilaku yang lebih baik, ada suatu penilaian semacam eksaminasi. Kalau memang dia memang baik, bisa dilakukan pemeriksaan lagi dan mungkin dijatuhi pidana 10 tahun atau mungkin 20 tahun dan seterusnya. Selanjutnya langsung saja kepada pertanyaan dari Bapak yang terhormat Bapak Arsul Sani tentang penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dikaitkan dengan istilah dapat. Kebetulan saya sebagai hakim tipikor di pengadilan tinggi, memang saya melihat bahwa di dalam ancaman pidana baik pasal 2 dan pasal 3 di sana ada kata-kata memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri. Berarti kalau kita bisa bicara tentang memperkaya diri atau menguntungkan baik dirinya, korporasi dan seterusnya, di situ akan berbicara tentang masalah angka, tentang masalah nilai. Oleh karena itu, saya secara pribadi bahwa penggunaan istilah dapat, ya, istilah dapat, ini saya kira ini memang justru bisa menimbulkan suatu pasal yang karet, yang bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, kalau tadi ditanya bagaimana kaitannya dengan kajian secara ilmiah, maka dari itu selaku praktisi bahwa pada saat kita mempertimbangkan surat dakwaan, kita selalu mempertimbangkan unsur-unsurnya. Apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi atau tidak? Kalau memang tidak terpenuhi, ya otomatis kita bebaskan. Selanjutnya kaitannya dengan disparitas, seperti tadi ditanyakan oleh Bapak Arsul Sani. Memang ini ada satu problem yang sangat menarik tentang masalah disparitas. Cuman sebelum kita menyatakan disparitas, kita harus melihat bahwa perkara itu harus mirip dulu. Kalau perkaranya tidak mirip, tidak sama, atau jauh sekali berbeda, otomatis putusannya juga berbeda. Tapi secara pribadi, saya memang menerapkan asas personalitas dan proporsionalitas. Jadi penjatuhan pidana itu jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat. Boleh menjatuhkan pidana berat selama tingkat kejahatannya juga berat. Oleh karena itu, saya tidak sependapat kalau pelaku tindak pidana
yang berat khususnya korupsi dijatuhi pidana ringan, atau dia pelaku yang hanya disuruh dan dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, tidak ada niat tidak baik, maka terdakwa seperti ini harus dijatuhi pidana ringan, bahkan dibebaskan. Saya sendiri terus terang aja juga pernah membebaskan perkara korupsi pada waktu di Medan karena memang dia tidak terbukti. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Trimedia Panjaitan, ini sangat menarik, ini dari PDIP, yaitu tentang proses seleksi calon hakim agung. Secara pribadi kalau saya lihat ini terlalu lama, karena rekrutmennya mulai bulan Februari dan bulan Agustus tanggal 9 itu kalau nggak salah baru selesai. Disinilah ada suatu tahapan yang menurut saya terlalu panjang. Kalau maaf aja, kalau mau serius kita kerjakan betul itu 3 bulan bisa selesai. Dengan catatan kita sudah punya pola, kita sudah punya networking yang kuat, bahkan kita terus terang aja juga harus sudah melibatkan teman-teman di DPR, juga teman-teman di Mahkamah Agung, karena usernya adalah Mahkamah Agung. Sedangkan DPR nanti yang akan menguji, sehingga calon hakim agung yang masuk diusulkan di sini itu bukan hal yang baru. Jadi teman-teman di DPR sudah punya bayangan, punya gambaran dan sebagainya. Ini harus ada satu matching ya, ada satu matching yang bagus, terutama pertama dari KY sendiri dengan DPR sudah nyambung, dengan Mahkamah Agung juga sudah nyambung. Saya kira dari aspek itu jadi waktunya juga terlalu lama. Selanjutnya kaitannya dengan pemilah perkara, memang hakim pemilah perkara ini adalah hakim-hakim tinggi yang ditempatkan di Mahkamah Agung. Dia sudah punya pengalaman dalam melakukan suatu pembacaan berkas, pembuatan resume dan sebagainya. Cuman bahwa pemilah perkara itu memang harus standarnya di atas standar. Jadi maksudnya di atas standar itu memang dia dari kualitas keilmuan, dari kualitas intelektual, dari kualitas moralitas dan sebagainya, sehingga hakim agung itu sudah dengan mudah membaca, mempercayai terhadap hasil kajian resume yang dibuat oleh pemilah perkara. Saya kira itu. Selanjutnya kalau ditanya tentang bagaimana kinerja dari Mahkamah Agung, saya tidak bisa mengatakan bahwa kinerja dari Mahkamah Agung termasuk peradilan di bawahnya itu tidak bagus. Cuman di negara-negara maju bahwa hakim-hakim itu sangat berkualitas. Bahkan di Afrika Selatan itu juga bagus. Kenapa? Di sana kajian terhadap hukum secara normatif itu sangat kuat. Oleh karena itu, bagaimana peradilan internasional itu justru hakim-hakim dari Senegal, dari Afrika itu banyak, dan di Indonesia saya belum pernah mendengar ada hakim yang di sana. Selanjutnya mungkin nanti yang masih satu ya Pak Tri Mutia ya. Jadi tentang masalah ini ya, idealnya itu hakimnya siapa gitu. Kalau ditanya orang, saya idealnya idolanya adalah Pak Agung Sumanata. Mengapa Pak Agung Sumanata? Beliau adalah intelektualnya tinggi, saya tahu, kebetulan teman kuliah di atas saya. Dan juga beliau bahasa asingnya juga kuat. Kita mau jadi orang apabila kita bahasa asingnya juga kuat. Oke, karena itu dan juga kadar intelektual, moralitas dan sebagainya, saya secara pribadi saya kenal dengan beliau. Selanjutnya kalau ditanya hobinya, saya itu hobinya sedikit aja Pak, jalan-jalan sama baca aja, sama ngajar Pak, itu aja, hobinya cuma itu aja. Selanjutnya interupsi pimpinan. Iya. Ya. Ada yang ketinggalan, saudara calon hakim agung. Siapa advokat atau yang pernah mengajak saudara mengentertain lah, makan atau apa? Kedua, calon hakim agung yang kagum, yang jadikan idola, yang sudah pensiun, siapa? Oh iya, terima kasih. Sekalian aja Pak, tadi Bapak kan juga nyampaikan bahwa
bahasa, kalau menguasai bahasa asing itu apa tadi Pak bilang, bisa menjadi orang hebat. Nah, itu maksudnya apa Pak? Kalau yang tidak punya bisa bahasa asing, apa tidak bisa jadi orang hebat? Iya. Itu Pak Trimedia orang hebat, tidak bisa juga bahasa asing. Iya. Jadi orang hebat. Terima kasih. Ya. Saya kira itu salah satu jembatan aja ya, bahasa asing itu bisa mempermudah untuk kita menguasai ilmu, karena di Jepang sendiri orangnya banyak nggak menguasai bahasa Inggris, cuman penerjemahan terhadap buku sangat banyak sekali di sana. Nah mungkin di Indonesia juga nanti ke sana. Selanjutnya tentang advokat yang ngajak jajan itu, karena kami juga nggak pernah ketemu sama advokat sudah lama, jadi kami juga nggak pernah diajak makan sama advokat ya. Tapi kalau diajak saya nggak mau lah, keberatan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Henca Panjaitan dari PDI. Pada interupsi lagi pimpinan. Hakim Agung yang sudah pensiun Pak, idolanya siapa? Pak Abdul Qadir Mapong atau siapa? Oh iya. Kalau yang sudah pensiun saya Pak Iskandar Kamil. Nah, jadi kebetulan Pak Iskandar Kamil itu beliau sangat low profile ya, jadi beliau masih sugeng ya. Terima kasih. Kalau langsung aja dari Golkar tadi, kalau anggota DPR yang idola siapa? Saya katakan semuanya idola. Semuanya idola. Ya, karena saya tahu Pak Arsul Sani, Pak Johan Budi dan sebagainya itu saya sering mengikuti, bapak-bapak juga sering mengikuti. Oke. Selanjutnya saya kira untuk Pak Henca tadi sudah nyambung ya. Selanjutnya tentang dari Ibu ya, dari Golkar tadi ya, tentang OTT ya sesuai dengan ketentuan. Tentang idola dulu Pak, tentang idola. Iya Bu. Dan juga tentang ini ya, tersangka seolah-olah sudah bersalah dan sebagainya. Kalau idolanya sudah ya Bu ya. Jadi saya kira OTT ini sudah didasarkan atas suatu kajian yang mendalam, yaitu adanya satu minimum bukti, adanya suatu petunjuk. Tidak mungkin penegak hukum itu akan melakukan suatu penangkapan tanpa suatu kajian, telaahan dan sebagainya. Saya kira saya tidak punya pikiran negatif ya terhadap OTT yang dilakukan. Itu sebenarnya peristilahan aja ya. Pak Johan Budi mungkin lebih sering mengomongkan hal itu. Selanjutnya tentang masalah tersangka, seolah-olah dia sudah bersalah. Padahal di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48/2009 sudah dijelaskan bahwa seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sebelum putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Cuman ya jadi masalah stigma aja. Stigma dari masyarakat. Oleh karena itu sistem rehabilitasi dan sebagainya, dan juga menjaga terhadap harkat dan martabat dari manusia, saya kira perlu selalu kita perjuangkan. Selanjutnya mohon maaf nanti kalau ada yang kurang terjawab ya. Selanjutnya untuk Pak Nasir Jamil ya dari PKS ya. Ini sudah lama nggak ketemu, dulu di Kendari Pak. Saya ketemu Bapak pada waktu kunjungan ke sana. Saya jelas Pak, posisi saya terhadap pidana mati di dalam tulisan ini saya jelas sekali. Yaitu untuk tindak pidana tipikor diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sana bisa dijatuhi pidana dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu, ini contohnya misalnya dalam keadaan bencana alam, pandemi dan sebagainya. Oleh karena ini, putusan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi sangat-sangat exception. Saya berpandangan bahwa jangan kita cepat-cepat menghukum pelaku tindak pidana korupsi meskipun dalam keadaan tertentu dengan pidana mati. Kenapa? Di dalam ANSAK 2002 sudah jelas sekali bahwa aset recovery itu memegang peranan penting. Oleh karena itu kita usahakan asetnya itu masuk dulu, kita usahakan
secepatnya sudah bisa masuk, sudah bisa kembali ke negara. Kalau tidak, kita justru mengalami suatu problem. Mungkin pengalaman kita perkara Nolo ya, dulu di Mandiri, itu bagaimana dengan Swiss itu akhirnya ada suatu problem, karena Swiss sudah aktif, Indonesia malah justru nggak aktif, meskipun kita sudah ada MLA-nya. Nah ini satu problem, jangan kita terburu-buru untuk menjatuhkan pidana mati. Waktu kurang 3 menit. Terima kasih. Selanjutnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, ada dia sebagai pelaku utama, dia bisa sebagai justice kolaborator, dia tidak ada mens rea. Saya kira selama saya menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak pidana korupsi macam-macam, pernah juga kita jatuh pidana 1 tahun, pernah 6 tahun, pernah 4 tahun, case by case. Tidak mungkin kita akan menjatuhkan pidana sama rasa, sama rata. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 7 dari Nasdem ya, tentang kaitannya dengan masalah putusan Mahkamah Konstitusi. Memang putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding. Kita memang tahu bahwa putusannya tidak ada upaya hukum lagi ke belakang, ke depannya. Cuman yang kita masalahkan, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menghambat terhadap jalannya suatu lembaga negara. Misalnya dulu ada PK itu bisa diajukan secara berulang-ulang. Padahal dalam suatu kasus harus ada titik akhirnya, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Kalau itu tidak ada titik akhirnya, maka justru tidak memberikan satu jaminan keadilan dan jaminan kepastian hukum. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari fraksi Gerindra, yaitu tentang masalah apa motivasi Anda sebagai Hakim Agung, dan juga tentang keunggulan saya dan juga sumbangsih. Saya pada waktu di hadapan Komisi Yudisial, saya sudah bilang bahwa saya berkeinginan untuk menjadi Hakim Agung itu adalah agar Mahkamah Agung lebih dihormati oleh seluruh bangsa dan negara, bahkan di dunia internasional. Mengapa? Putusannya adalah melahirkan putusan yang landmark decision, putusan yang merupakan putusan jurisprudensi yang akan diikuti, dihormati oleh seluruh bangsa dan negara. Karena apa? Justru di Amerika sendiri bahwa putusan Mahkamah Agung itu bisa melakukan suatu upaya bagi pembangunan bangsa dan negara, bagi persamaan derajat manusia, tidak ada perbedaan antara warna kulit, agama, ras, dan sebagainya. Ini saya kira yang paling penting. Selanjutnya kalau ditanya keunggulan, saya tidak bisa mengatakan saya punya keunggulan. Cuman saya punya suatu cita-cita bahwa saya akan bekerja dengan baik, secara profesional, menjaga nama baik lembaga dan seterusnya. Dan juga kita mendengarkan aspirasi dari rakyat melalui yang terhormat wakil rakyat yang ada di Dewan ini. Kita harus mendengarkan karena memang suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya kira demikian untuk sumbangsih terhadap Kamar Pidana. Tentunya kami juga akan menyelesaikan kasus dengan baik, dengan cepat, dengan profesional, dengan memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan juga memberikan manfaat bagi seluruh bangsa dan negara. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih calon Hakim Agung. Sesi tanya jawab telah selesai kita lalui. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk menandatangani surat pernyataan yang ada di depan. Terima kasih. Mungkin mohon berkenan untuk saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya bisa berada di sini, dan mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mohon pamit untuk kami kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan selesainya penandaan surat pernyataan maka selesai juga acara fit proper calon Hakim Agung
Kami atas nama anggota mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara fit and proper test pada malam hari ini. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan.